Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentunya saya berharap baik-baik saja. Kembali lagi di channel Bapak Guru 1988, saluran informasi dan pendidikan bagi kita semua. Oke rekan-rekan sekalian, hari ini kita kembali akan membahas tentang soal P3K tahun 2024. Tapi ini untuk teknis penata layanan operasional, karena saya lihat ini yang banyak dilamar untuk kategori P3K tahun 2024. Tanpa menunggu berlama-lama, mari kita mulai videonya. Namun sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen untuk mendukung channel ini terus berkembang. Terima kasih. Oke, ini soal manajerial kemarin yang PR di part 8. Mari kita jawab bersama-sama. Soalnya adalah, di kantor teman saya sibuk menceritakan dan membanggakan pasangan calon presiden pilihannya. Bahkan menurut saya hal itu sangat berlebihan. Mendengar hal itu, saya akan A. Mengatakan bahwa pasangan calon presiden yang Anda pilih tidak kalah hebatnya. B. Anda berpindah tempat dan menghindari berkomunikasi lagi dengannya. C. Anda turut mendukung pernyataannya meskipun Anda tidak sepakat. D. Mendengarkannya saja dan fokus menyelesaikan pekerjaan Anda. Mari kita telaah rekan-rekan sekalian untuk soalnya. Di sini faktanya kita punya teman sekantor ya, dan saat itu kita mendengarkan dia sibuk menceritakan dan membanggakan pasangan calon presiden dan presiden pilihannya. Jadi faktanya kita bekerja di kantor dan masalahnya adalah teman kita sibuk menceritakan dan membanggakan pasangan calon presiden pilihannya. Kemudian menurut kita ya, bahwa hal tersebut sangat berlebihan. Nah, untuk solusi untuk masalah ini ada di pilihan A, B, C, atau D. Yang A mengatakan bahwa pasangan calon presiden yang Anda pilih tidak kalah hebat. Ini sudah tidak netral ya, kita skip. Sama dengan yang C, menurut saya juga tidak netral. Sisa yang B dan D. Mari kita lihat. B, Anda berpindah tempat dan menghindari berkomunikasi dengannya. Ini memang solusi yang bagus ya, karena kita berpindah tempat tapi menghindari berkomunikasi dengannya itu saya rasa kurang tepat ya rekan-rekan sekalian, karena dia rekan kerja kita. Nah, di luar daripada itu, dia rekan kerja kita yang pasti akan terus bertemu dan berkomunikasi dengan kita. Jadi ini saya rasa kurang tepat, mungkin nilainya 3. Dan yang paling tepat adalah D. Kita dengarkan saja dan kita tetap fokus menyelesaikan pekerjaan kita. Nah, ini yang paling penting ya rekan-rekan sekalian. Jadi saya memilih yang D. Kenapa? Karena opsi D menurut saya memiliki poin tertinggi, sebab Anda mampu untuk tetap menjaga netralitas dan fokus pada pekerjaan, serta tidak menyinggung perasaan rekan-rekan karena Anda tetap berada di tempat kerja atau di tempat Anda tadi mengerjakan sesuatu. Mungkin poinnya seperti ini rekan-rekan sekalian, A1, B3, C2, dan D4. Aman ya? Lanjut, ini soal teknis tadi. Soal nomor 1 ya. Suatu instansi pemerintah mengalami peningkatan keluhan dari masyarakat mengenai waktu layanan yang melebihi standar operasional yang telah ditetapkan. Penata layanan operasional diminta melakukan evaluasi terhadap waktu penyelesaian layanan dengan merujuk pada indikator kinerja utama. Apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh penata layanan operasional? A. Membuat laporan keluhan masyarakat untuk diserahkan kepada pimpinan instansi. B. Melakukan survei kepada masyarakat untuk mengetahui kepuasan terhadap layanan. C. Menganalisis data waktu penyelesaian layanan dan membandingkannya dengan standar. D. Menyusun strategi peningkatan kualitas layanan berdasarkan masukan masyarakat. E. Menyelenggarakan pelatihan staf untuk meningkatkan efisiensi layanan operasional. Nah, di sini kata kuncinya kita harus mengetahui ya rekan-rekan sekalian. Di sini keluhan masyarakat itu apa? Ya. Keluhan dari masyarakat itu adalah waktu layanan yang melebihi standar operasional yang telah ditetapkan. Nah, jadi kemudian sebagai penata layanan operasional apa yang harus dilakukan, dan di sini kita diminta untuk menjabarkan langkah pertama ya rekan-rekan sekalian. Jadi masalahnya adalah waktu layanan, kemudian langkah pertama apa yang harus dilakukan. Dari dua kata kunci tersebut kita bisa melihat jawaban A, B, C, D, dan E pasti ada salah satunya yang benar.
Yang A, membuat laporan keluhan masyarakat untuk diserahkan kepada pimpinan instansi. Kita tahu bahwa langkah pertama itu cenderung tidak membuat laporan ya rekan-rekan sekalian. Membuat laporan itu setelah kita melakukan sesuatu di awal. Laporan ini cenderung terjadi bila sudah ada tindakan dari kita. Jadi saya rasa ini kurang tepat ya. Kemudian yang B, melakukan survei kepada masyarakat untuk mengetahui kepuasan terhadap layanan. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa masyarakat itu sudah mengeluh ya, artinya kepuasan terhadap layanan di tempat kita itu sudah kita ketahui. Jadi saya rasa kurang perlu lagi untuk melakukan survei. Akar masalahnya sudah kita ketahui. Nah, kecuali akar masalahnya belum kita ketahui, ada permasalahan. Kalau di sini kita sudah tahu bahwa masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat itu adalah waktu layanan yang melebihi standar operasional yang telah ditetapkan. Ini juga kurang tepat menurut saya. Yang C, menganalisis data waktu penyelesaian layanan dan membandingkannya dengan standar. Nah, menganalisis data waktu penyelesaian layanan dan membandingkannya dengan standar. Ini kita keep dulu. D, menyusun strategi peningkatan kualitas layanan berdasarkan masukan masyarakat. Ini juga kita keep juga. E, menyelenggarakan pelatihan staf untuk meningkatkan efisiensi layanan operasional. Nah, kalau ini saya rasa kurang tepat. Kenapa? Kita langsung menyelenggarakan pelatihan tanpa mengetahui terlebih dahulu data apa saja yang harus kita tingkatkan untuk pelayanan optimal kita. Jadi bisa saja menyelenggarakan pelatihan staf, tapi sesudah kita melakukan aksi untuk mengcover permasalahan yang ada di instansi kita. Jadi ini saya rasa juga kurang tepat. Tinggal yang C atau D. Nah, kalau yang C, menganalisis data waktu penyelesaian layanan dan membandingkannya dengan standar. Di sini kita tahu bahwa masalah kita adalah waktu layanan. Dan di sini berarti kita harus mengetahui data waktu penyelesaian layanan di instansi kita seperti apa. Nah, menurut saya yang tepat nih. Kemudian dibandingkan dengan standar. Standar pelayanan itu waktunya seperti apa atau seberapa lama waktu yang diperlukan untuk bisa menyelesaikan sebuah dokumen atau sebuah permasalahan sesuai dengan standar. Jadi kita bandingkan dulu waktu penyelesaian layanan yang secara real time dengan standar yang ditetapkan oleh SOP kementerian kita. Saya rasa jawaban yang tepat adalah yang C. Kenapa bukan yang D? Nah, ini kan menyusun strategi peningkatan kualitas layanan berdasarkan masukan masyarakat. Langsung menyusun strategi, dan itu berdasarkan masukan masyarakat. Ini kurang tepat ya, tidak menekan atau tidak menembak ke akar permasalahan kita. Jadi saya menjawab yang C untuk soal nomor 1. Nah, kenapa? Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis data waktu penyelesaian layanan untuk mengidentifikasi penyebab utama ketidaksesuaian dengan standar. Kemudian hasil analisis ini menjadi dasar untuk langkah selanjutnya seperti pelatihan staf atau penyusunan strategi peningkatan layanan. Nah, itu rekan-rekan sekalian. Jadi harus jeli dalam melihat soal ya. Lanjut nomor 2. Keputusan Menteri Pan-RB nomor 11 tahun 2024 menetapkan klasifikasi penata layanan operasional sebagai pejabat pelaksana di instansi pemerintah. Dalam konteks pengelolaan resiko, bagaimana penata layanan operasional dapat memastikan keberhasilan penerapan kebijakan ini? A. Meningkatkan koordinasi antar unit di instansi terkait. B. Menyusun rencana mitigasi resiko untuk gangguan pelaksanaan layanan. C. Memberikan pelatihan komunikasi interpersonal kepada staf. D. Menggunakan informasi teknologi untuk mendukung layanan otomatisasi. E. Mengawasi langsung semua unit yang terkait dengan layanan operasional. Nah, silahkan di pause dulu rekan-rekan sekalian, boleh dianalisis kemudian dijawab. Kalau sudah, mari kita jawab bersama-sama. Rekan-rekan sekalian, kalau sudah mari kita telaah soalnya ya rekan-rekan sekalian. Di sini kita sebagai orang yang harus mengetahui konteks pengelolaan resiko. Jadi bagaimana cara kita untuk memastikan bahwa
penerapan kebijakan PAN RB nomor 11 tahun 2024 tentang klasifikasi penata layanan operasional itu berhasil. Yang A, meningkatkan koordinasi antar unit di instansi terkait. Kalau meningkatkan koordinasi ini saya rasa kurang tepat ya rekan-rekan sekalian. Ini kalau ini kita tidak bisa memastikan apakah keberhasilan penerapan kebijakan ini akan sesuai target atau tidak. Hanya meningkatkan koordinasi. Yang B, menyusun rencana mitigasi risiko untuk gangguan pelaksanaan layanan. Nah, ini bisa ya kita keep dulu rekan-rekan sekalian. Jadi kita menyusun rencana mitigasi ya untuk gangguan pelaksanaan layanan. C, memberikan pelatihan komunikasi interpersonal kepada staf. Nah, ini juga kurang tepat ya. Kalau memberikan pelatihan komunikasi interpersonal pada staf. Kenapa demikian rekan-rekan sekalian? Karena kalau kita langsung memberikan pelatihan komunikasi interpersonal kepada staf, itu belum tentu menjamin keberhasilan penerapan kebijakan. D, menggunakan informasi teknologi untuk mendukung layanan otomatisasi. Ini juga kurang tepat rekan-rekan sekalian. Ini juga tidak menjamin sebuah keberhasilan. E, mengawasi langsung semua unit yang terkait dengan layanan operasional. Ini apalagi cuman mengawasi ya rekan-rekan, mengawasi langsung. Apa tindakan yang harus kita lakukan? Yang paling tepat menurut saya adalah yang B, menyusun rencana mitigasi risiko untuk gangguan pelaksanaan layanan. Ini akan memastikan keberhasilan penerapan kebijakan tersebut. Jadi saya memilih B rekan-rekan sekalian. Nah, dalam pengelolaan risiko, penata layanan operasional perlu menyusun rencana mitigasi risiko yang mencakup hambatan dan langkah antisipasi untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan yang baru. Nah, jadi ini ya rekan-rekan sekalian, aman ya. Lanjut. Soal nomor 3. Di masa pandemi, sebuah instansi pemerintah mengadopsi layanan berbasis teknologi informasi untuk mempercepat proses pelayanan publik. Penata layanan operasional perlu menyalakan efektivitas sistem baru ini. Apa indikator utama yang harus diperhatikan? Nah, ini ya, indikator utama. Artinya sesuatu yang paling premier rekan-rekan sekalian. A, jumlah pengguna yang memanfaatkan layanan berbasis teknologi. B, kecepatan akses layanan dan kepuasan pengguna. C, tingkat pelatihan staf terkait sistem baru. D, biaya operasional yang dikeluarkan untuk sistem tersebut. Atau E, dokumentasi keluhan masyarakat terhadap sistem baru. Dari sini kita sudah tahu ya, kalau dokumentasi ini tidak mungkin primer ya. Ini berhubungan dengan laporan, saya yakin itu. Kemudian yang A, kita lihat jumlah pengguna yang memanfaatkan layanan berbasis teknologi. Boleh kita keep dulu ya. B, kecepatan akses layanan dan kepuasan pengguna. Ini juga penting. C, tingkat pelatihan staf terkait sistem baru. Saya rasa ini belum ya, belum tepat. Kemudian biaya operasional yang dikeluarkan untuk sistem tersebut. Ini juga kurang tepat menurut saya. Nah, dari A dan B mana yang menurut rekan-rekan indikator utama? Nih, indikator utama dalam layanan berbasis teknologi. Apakah pengguna atau kecepatan akses? Ingat, indikator utama rekan-rekan. Sebuah indikator utama dalam pelayanan akses berbasis teknologi pastinya bukan jumlah pengguna yang memanfaatkan, tapi bagaimana kecepatan akses layanan dan kepuasan pengguna itu sendiri. Kita bisa bandingkan rekan-rekan sekalian, jika internet kita lelet tentunya akan menghambat seluruh sistem yang ada ya rekan-rekan. Aman ya, lanjut. Nah, ini alasannya efektivitas sistem baru harus dievaluasi berdasarkan kecepatan akses layanan dan kepuasan pengguna, karena kedua indikator ini secara langsung mencerminkan keberhasilan penerapan teknologi dalam meningkatkan kualitas layanan rekan-rekan sekalian. Oke ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Lanjut. Oke, soal nomor 4, mari kita baca dulu soalnya rekan-rekan sekalian. Dalam pelaksanaannya, penata layanan operasional harus memastikan pengelolaan data dan dokumentasi layanan operasional dilakukan dengan baik. Apa manfaat utama dari pengelolaan data yang sistematis? A, meningkatkan jumlah pengguna layanan dalam waktu singkat. B, menyusun laporan keuangan instansi secara transparan. C, mengambil keputusan dan mengembangkan layanan di masa depan.
D. Mengurangi biaya operasional melalui penggunaan sumber daya minimal. E. Menerima keluhan masyarakat tidak mempengaruhi otoritas instansi. Nah, di sini ada kata sistematis rekan-rekan sekalian. Kita tandai dulu ya. Maksudnya sistematis. Di sini kita juga sudah memastikan pengelolaan data dan dokumentasi layanan operasional dilakukan dengan baik. Nah, jadi manfaat utama dari pengelolaan data yang sistematis, manfaat utama rekan-rekan sekalian. Ingat, manfaat yang paling primer. Kita harus mengetahui dulu apa itu sistematis. Sistematis itu artinya teratur, artinya sesuai dengan sistem, sesuai dengan peraturan, dan digunakan dan diatur dengan sebaik-baiknya. Maka hal tersebut pastinya akan, secara utama ya, manfaat utamanya. Apakah manfaat utamanya dari sistem yang dari kegiatan yang sistematis akan meningkatkan jumlah pengguna layanan dalam waktu singkat? Nah, ini kita keep dulu. Apakah B. Menyusun laporan keuangan instansi secara transparan? Ini saya rasa kurang tepat ya. C. Mengambil keputusan dan mengembangkan layanan di masa depan? Boleh. D. Mengurangi biaya operasional melalui penggunaan sumber daya minimal? Ini juga kurang tepat rekan-rekan sekalian. E. Menerima keluhan masyarakat tidak mempengaruhi otoritas instansi? Ini semakin tidak tepat. Kenapa demikian rekan-rekan sekalian? Nah, kalau masalah yang B, menyusun laporan keuangan instansi secara transparan, itu sudah bukan hal yang primer ya, yang primer yang menyangkut pada sistematis. Karena ini memang sudah kewajiban ya, rekan-rekan sekalian. Jadi tidak ada perkembangan ya. Sistematis ini diharapkan ada peningkatan atau perkembangan dari sebuah sistem ya, karena dicatat sesuai dengan peraturan dan digunakan sesuai dengan alur yang tepat. Jadi ini kurang tepat saya rasa. Kemudian yang D, mengurangi biaya operasional, ini saya rasa juga kurang tepat ya, karena mengurangi biaya operasional melalui penggunaan sumber daya minimal ini tidak mencerminkan peningkatan secara sistematis. Atau yang E, tidak ada hubungan sama sekali ini rekan-rekan sekalian. Jadi yang ada hubungan peningkatan secara sistematis adalah A atau C. Nah, kita lihat lagi di sini adalah manfaat utamanya rekan-rekan. Manfaat utama dari pengelolaan data dan dokumentasi ini yang sudah baik. Apa manfaat utamanya? Apakah meningkatkan jumlah pengguna layanan dalam waktu singkat, atau B, mengambil keputusan mengembangkan layanan di masa depan? Saya rasa yang paling tepat adalah pengembangan layanan di masa depan. Jadi ini manfaat utamanya. Karena dengan pengembangan layanan yang baik di masa depan, maka pastinya akan meningkatkan jumlah pengguna layanan dalam waktu yang singkat. Ini menurut saya ya rekan-rekan sekalian, tapi kalau ada perbedaan silahkan. Kenapa saya memilih itu? Karena pengelolaan data yang sistematis memberikan dasar yang kuat untuk analisis, pelaporan, dan pengambilan keputusan strategi, sehingga layanan operasional dapat terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Aman ya? Lanjut. Soal nomor 5 rekan-rekan sekalian. Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja layanan operasional, penata layanan operasional menggunakan metode pengawasan kepuasan pengguna. Hasil survei menunjukkan skor kepuasan yang rendah pada aspek kecepatan layanan. Apa langkah terbaik untuk mengatasi masalah ini? Ini sepertinya sama atau mirip dengan soal nomor 1 tadi ya. A. Mengganti sistem layanan dengan teknologi terbaru. B. Memberikan pelatihan tambahan kepada staf layanan. C. Menambah jumlah staf untuk mempercepat proses layanan. D. Menganalisis alur kerja layanan untuk mengidentifikasi hambatan. Atau E. Mengurangi jenis layanan diberikan agar lebih fokus. Ini sepertinya sama dengan soal yang nomor 1 tadi ya rekan-rekan sekalian. Hampir mirip ya ini ya permasalahannya. Mari kita coba telaah rekan-rekan sekalian. Yang A rekan-rekan, mengganti sistem layanan dengan teknologi terbaru, ini kurang tepat ya. Kalau dari soal nomor 1 tadi bisa saya lihat bahwa di sini ada kata menganalisis ya. Jadi kita coba lihat ya. Mengganti sistem layanan dengan teknologi terbaru saya rasa kurang tepat. B. Memberikan pelatihan tambahan, ini juga kurang tepat. Nah, ini harus
ada tindakan terlebih dahulu sebelum kita melakukan dua hal ini. Kemudian sama, langsung menambah jumlah ya juga kurang tepat ya. Yang D saya rasa yang paling tepat. Yang E mengurangi jenis layanan tidak mungkin ya rekan-rekan sekalian. Jadi yang paling tepat menurut saya adalah yang D, menganalisis alur kerja layanan untuk mengidentifikasi hambatan. Nah, di sini kita harus menganalisis dulu apa sih yang menyebabkan skor kepuasan rendah pada aspek layanan, kecepatan layanan. Berarti kita analisis dulu kerja layanan kita, kemudian kita identifikasi apa hambatannya. Jadi kenapa saya memilih yang D? Nah, langkah terbaik adalah menganalisis alur kerja layanan untuk menemukan hambatan spesifik yang menyebabkan lambatnya proses. Setelah kesulitan diidentifikasi, solusi yang lebih spesifik dapat diterapkan rekan-rekan sekalian. Nah, itu kalau menurut saya. Tapi kalau ada yang merasa jawaban saya kurang tepat, bisa diskusikan di kolom komentar. Aman ya rekan-rekan sekalian? Terakhir ini. Nah, ini saya jadikan PR saja buat rekan-rekan sekalian. Soal nomor 6, dalam pelaksanaan pelayanan publik, penata layanan operasional menemukan bahwa keluhan masyarakat seringkali terkait kurangnya informasi yang jelas mengenai prosedur layanan. Apa langkah yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini? A. Membuat poster prosedur layanan yang dipasang di area layanan. B. Menyusun panduan layanan dalam bentuk booklet untuk masyarakat. C. Mengadakan bagi pelatihan staf layanan tentang komunikasi publik. D. Menjelaskan sistem informasi layanan berbasis teknologi. Atau E. Meningkatkan jumlah staf layanan untuk menjawab pertanyaan masyarakat. Nah, itu saya jadikan PR karena sudah lumayan lama ya belajarnya, karena kita sambil menganalisis soal-soalnya. Oke, rekan-rekan sekalian, itu saja yang bisa saya berikan kepada rekan-rekan sekalian. Semoga bisa bermanfaat. Silahkan di-share kalaunya berkenan, komen, like, dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah mengklik video ini. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.